Tapi biasanya kita akan kasih tahu profilnya dulu. Seorang pria, ya kan? Kalau saya ngomong sama dia mesti EYD. Apa kabar? Tentu baik. Begini caranya. Bukan begitu, tapi begini. Coki Sitohang! What's up? Welcome to There is Hope. Ya, PHPers, apa kabar semuanya? Kiranya semua penuh dengan sukacita, dengan kabar baik, ya kan? Kami berdua hari ini hadir kembali lagi dengan podcast kita yang sangat tercinta ini, penuh dengan harapan, penuh dengan dorongan, support untuk Anda semua yang sekarang ini sedang berada dalam tepi-tepi, mungkin tepi-tepi jurang, ya kan, tepi-tepi patah hati atau tepian apapun, kita akan membawa Anda kembali. Karena kami yakin dan kami selalu merasa bersyukur, karena kalau bersyukur berarti cukup. Kalau nggak bercukup pasti nggak akan bersyukur, ya kan? Makanya itu kita mengajarkan terus untuk bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan terus merasa cukup. Nah, bintang tamu kita hari ini suasana luar biasa. Natal ya. Betul sekali, dan kami mengucapkan selamat Natal untuk semuanya yang merayakan. Merry Christmas everyone. Betul, dan hari ini kita membawa khusus spesial ini dibawa siapakah dia? Dibawa Mas Santa Claus hari ini. Ya, kita mendapatkan hadiah yang luar biasa. Surprise. Narasumber bintang tamu yang kalau saya ngomong sama dia mesti EYD. Apa kabar? Tentu baik. Begini caranya. Bukan begitu, tapi begini. Coki Sitohang! Kakak Reza, Kakak Sere. Apa kabar, Ray? Horas Madihita Saluhutna. Selamatlah kita semua, sehat dan bugar. Amin. Salah, kalau tadi mesti nanya Boha kabar. Boa do kabar. Boha kabar. Kayaknya makin menjiwai nih, Kakak Reza. Sautik. Bangga kami. Haleluya ya, haleluya. Haleluya. Coki, sehat ya? Puji Tuhan. Semakin ganteng, badan semakin kayak umur 20-an loh. Kenapa ya? Itulah cita-cita kan. Jadi ikhtiarnya bagian kita, sisanya biar Tuhan lah yang kendaliin kan. Amin. Kalau kita nggak jaga kesehatan kan nggak bisa saya minta, Kakak Reza, kau yang olahraga lah biar aku sehat. Oh iya. Nggak bisa, aku harus olahraga biar aku sehat. Yes. Udah dapat 1 poin lagi kita ya. Pokoknya Selamat kali Natal ini ya. paten. Ya, Selamat Natal, selamat selamat Natal. Natal, Ya, selamat Natal. Nggak bilang-bilang ini sudah Natal lagi, cepat kali pun Natal Kali, itu. betul Gimana nih Coki Sitohang bernatal di tahun 2022 ini? Kami Apakah sama seperti Natal-Natal yang lain? beda. Oh beda. Nah ini dia nih. Kita setiap Natal pasti beda temanya. Oh beda tema ya? Iya. Sesuai dengan PGI? Beda juga. Karena kami bukan sinode. Jadi iya. di luar itu. Iya. Tapi yang jelas tema kami di 2022 ini Natalnya adalah Natal menatap tahun resesi. Menatap tahun resesi. Menatap tahun Kenapa resesi. ditatap? Kenapa Bukannya ditatap udah itu? bakalan hopeless kalau lihat resesi? Kalau ditatap itu berarti kita masih bisa mengkritisi. Apakah benar tahun resesi itu tanpa pengharapan? Oh. Ya kan? Tapi kalau direnungkan, Nah buntu jalan kita. Jadi tidak usah direnungkan, tatap saja. Tatap saja gitu Iya. ya. lihat saja semua akan berlalu ya. Karena percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Amin. Di tahun apapun orang bilang ini melambangkan tentang resesi ekonomi, tentang kesulitan yang tiada tara, pandemi yang belum akan berakhir. Yes. Toh sampai 2 tahun ini juga kita baik-baik saja. Iya betul Iya sekali. enggak? Coba lihat ke belakang. Itu cuman slogan ya. Resesi 2023, tapi begitu dijalani biasa aja. Ya karena apa? Tantangan ketika kita menghadapi tahun itu Betul. atau apa yang disebut sebagai paradoks, kita akan mengalaminya ketika kita tahu bahwa tanda-tandanya udah muncul Yes. dan kita merasakan di situ. Ya. Nah. Kalau kita belum merasakan semua juga takut. Iya. Sebelum ada vaksinasi COVID, kita nggak tahu COVID itu apa. Ya. Takut. Nah, begitu sudah fatality rate-nya menurun, kemudian kemungkinan orang tuh sembuh dan pulihnya lebih tinggi lagi, Ya. kan muncul juga rasa percaya diri kita. Iya. Ya. Nah, jadi kita nggak usah berlebihan. Ya, Betul. betul. Yang penting terukur aja. Cukup Iya. aja ya. Terukur cukup. Cukup menatap saja. Nah, kemudian kita pengen nanya ini mau ceritain soal awal karirnya. Ya, Coki. awal karirnya. Banyak orang yang nggak tahu loh. Sih? Ternyata Coki itu pernah Iya. putus kuliah, ya kan? Pernah sakit parah. Iya. Itu apa yang terjadi? Kita mulai dengan Asik, ya kan? putus kuliah dulu nih. Orang tuh nggak ada yang nanya, kalau ditanya gitu masih langsung gini. Oke, begini ceritanya. Kalau dia nggak. Enggak, Kita sebenarnya mulai dari- kalau sebenarnya gini, sebenarnya kalau yang aku tahu kan kalau enggak salah dulu penjual burger ya. Enggak, bukan. Oh, bukan, itu, bukan. itu cita-cita kakakku. Oh, cita-cita kakak. Oke. Sampai saking aku putus asa berpikir, aku pikir udahlah, lebih baik aku pindah ke luar negeri, dagang burger pun aku enggak apa-apa Oh, gitu loh. Karena I see. waktu itu ada di titik terendah dalam hidup di mana karir saya rusak dan saya nggak tahu mulai dari mana. Jadi saya pikir udahlah, mendingan saya
menggunakan kemampuan berbahasa Inggris saya yang baik ini, ngelamar kerja ke luar Luar negeri, negeri. dagang roti isi pun nggak apa-apa gitu. Karena kan di Hmm. sana bayarannya lebih besar daripada Iya. rupiah. Betul. Sempat kepikiran begitu. Oke. Tapi saya Enggak ya. belum sempat. Mm-mm. Tapi gara-gara ditanya ini jadi Iya. kepikiran ini. Soalnya menarik Kenapa soalnya. kita nggak bikin usaha itu ya? Iya. Berawal dari sebuah cita-cita. Wah. Kan gitu. Iya. Tapi pada saat lu seorang Choky Sitohang mengalami saat-saat putus kuliah, di mana semua orang tuh kayaknya pengen kuliah. Ya kan harapannya bisa kuliah, tapi Betul. bagi seorang Choky pernah mengalami putus kuliah. Perasaannya apa sih? Saya tuh gini Kak Reza. Heeh. Bisa kuliah aja saat itu sebenarnya saya udah ditolong banget nih sama mama saya. Mm. Mama saya tuh jual aset untuk saya bisa kuliah di sebuah kampus swasta di Bandung. Mm. Papa saya seperti yang teman-teman pernah dengar di tempat lain saya bersaksi bahwa papa saya bukan seorang karir. Mm. Jadi dia nggak punya pekerjaan tetap selama lebih dari 20 tahun. Oke. Mm. Nah yang membiayai kuliah saya itu mama. Oke. Demi supaya saya bisa kuliah di kampus itu, mama saya jual aset. Mm. Dan karena dia jual aset berarti hilang asetnya Mm. dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Nggak tahu mau jual apa lagi nih supaya saya bisa masuk semester 5 dan seterusnya. Mm. Jadi singkat cerita waktu itu di semester 4 mama saya nantang saya. Dia bilang begini, kamu mau lanjutin kuliah tapi mesti cari uang sendiri atau mendingan cari uang sendiri duluan aja sambil cuti kuliah. Oh. Nah saya pilih yang kedua. Jadi saya pindah ke Cari- Jakarta, saya Cuti, cari ya. pekerjaan, cuti dulu awalnya nih. Mm. Tapi kemudian akhirnya lepas. Karena bekerja itu ternyata ada ketertarikannya sendiri di sana. Iya. Betul, betul Udah sekali. bisa cari uang sendiri, berusaha untuk mandiri. Iya. Meskipun belum cukup-cukup amat, Nah, tapi berusaha tapi untuk udah ada ya itu ya. untuk memenuhi kebutuhan Betul. sendiri. Nah itu, jadi begitu putus kuliah ya dengan terpaksa baru semester 4, saya pikir ya, selama tinggal akademik gitu kan. Oh. Nggak akan perlu saya berpikir lagi mengenai gelar Sekolah. di belakang Ah, atau belum pada saat itu. Betul. Iya. Tapi cita-cita saya untuk jadi seorang sarjana tetap ada. Mm. Dan lompat ke tahun ke depannya Hmm. ya puji Tuhan tetap terwujud gitu. Oh tetap pasti Tetap. diselesaikan. Nah kalau boleh Terwujud. tahu satu pertanyaan lagi yang dari aku nih. Hmm. Mungkin aku secara kalau Reza sama Ito kan memang sudah sama-sama di entertain. Betul, Nah betul. berawal bisa sampai ke dunia entertain tuh gimana sih Tok? Oh, satu cerita yang cukup panjang, berliku-liku, Hmm. tapi ini seperti sebuah panggilan buat saya. Oh, Sebenarnya cita-cita saya dari kecil bukan jadi seorang seniman, Oh. pengennya jadi tentara. tentara. Oh. Ya, karena lahir di keluarga tentara. Ya. Kakek saya seorang pejuang, Hmm. Oh. beliau pahlawan. Hmm. Dan waktu saya masih kecil, saya sering didoktrin sama beliau. Hmm. Doktrinnya gini, nggak ada cara lain untuk melayani negeri ini kalau bukan lewat jalur militer. Bayangin Kak Reza, Jumat, Sabtu, Minggu, Mm-mm. selalu setiap hari dari umur saya 5 tahun sampai saya menjelang remaja, didoktrin terus sama opung saya seperti itu. Jadi cuci otak kan. Ya. Nah, makanya saya berpikir nanti kalau sudah lulus SMA saya mesti daftar Akmil dan lain Berhasil sebagainya. opungnya. Opungnya berhasil. Iya ya. Tapi begitu SMP, Iya. saya kan nonton banyak senior saya yang tampilnya mempesona ya. Almarhum Om Kris Biantoro, Oke. almarhum Om Bob Tutupo, Iya. almarhum Om Kusendratmo. Kalau udah ngomong tuh di televisi, jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah yang satu ini. Asik. Saya nggak kemana-mana. Nungguin aja ya. Benar. Terhipnotis ya. Seperti terhipnotis. Iya. Jadi melihat charmingnya pesona mereka itu saya pikir, waduh saya mesti kayak mereka nih gitu. Hmm. Nah itu mulai gampang. Cita-cita awal di hati saya Militer. waktu SMP itu Iya, iya. mulai gampang Mulai nih. bercabang. Menuju ke pengabdian TNI atau enggak nih. Iya. Nah, singkat cerita, saya akhirnya memilih untuk lebih mengeksplorasi bakat saya. Di SMA saya aktif ikut organisasi tapi bagian seksi hiburan. Oh. Senangnya tampil, senangnya coba-coba jadi MC, main-main gitu. Nggak ada- Berawal ya. Berawalnya situ, keberaniannya dilatih di situ. Iya, iya, iya. Begitu kuliah, saya langsung daftar di sebuah radio di Bandung Wow. dan saya mulai jadi penyiar radio. Nah itu awal karir saya. Itu. Oh. Penyiar radio Dahsyat. Radio. tahun 99. 99. Wow, keren. Pantes ya dari penyiar langsung presenter ya. Saya berpikir gini, karena dulu kan saya lihat banyak senior saya yang bagus tampilnya di televisi itu karena dasar mereka adalah penyiar radio. Oh, iya, iya. Beda sama Iya, teman-teman kita yang disiplinnya lain. Misalnya dunia acting, terus mereka jadi penyiar, Betul. jadi TV Iya. host lain. Jadi Iya. beda. Kualitasnya Beda. pasti berbeda. Betul sekali. Sama-sama pasti punya talenta yang hebat, Iya. tapi kualitasnya beda. Nah saya memilih untuk melatih diri Mulai saya dari di penyiar. radio. Iya. Gak jauh beda Setuju, ya setuju. sama kamu ya Pak Iya, ya. iya. 7 tahun juga. Makanya dia terlatih kan. Iya, sia-sia. Tiap Iya, hari kita iya, ya. iya. Ngomongnya sama mic doang ya. Luar Sama orang biasa. lain ya. Nah,
Ngomongin soal tadi kan soal hidupnya dari Coki Sitohang, dari soal nggak putus sekolah, pernah sakit yang berat ya kan, lalu bangkit lagi, lalu soal apa namanya cita-cita, soal target hidup tuh seperti apa. Nah, menurut Coki Sitohang tuh hidup seorang Coki Sitohang tuh kayak gimana sih? Menurut saya hidup saya 2 kata aja sih. Apa tuh? Mujizat dan hasil dari ketekunan. Wow, keren. Mujizatnya itu adalah memang Tuhan menolong keluarga kami. Kalau dia nggak hadir di tengah-tengah keluarga kami, kasih pengajaran langsung, ngedidik saya sebagai seorang anak paling tua, saya bisa kehilangan arah. Saya bisa saja memilih untuk jadi remaja pada umumnya, terlibat dengan gangster misalnya, karena di rumah belum mendapatkan kasih yang sempurna, saya cari kasih di tempat lain misalnya. Itu saya bilang kenapa kami mujizat. Yang kedua, saya merasakan bahwa upah dari latihan saya selama itu adalah apa yang saya capai hari ini. Karena tanpa latihan, tanpa ketekunan, tanpa kerajinan, konsistensi nggak akan jadi keberhasilan. Nggak akan jadi keberhasilan. Seperti ini sebagai bagian dari contoh kan. Teman-teman di luar sana ketika mereka menonton, mereka harusnya refleksi ke diri mereka sendiri. Di bidang mereka masing-masing. Kalau mereka lagi melakukan jualan, mereka seorang pedagang, ketekunan tuh kunci keberhasilan, nggak ada yang lain. Kalau itu kan soal pilihan kan, soal pas lagi putus sekolah pilihan, lu pilih mau cuti dulu atau mau lanjutkan dengan konsekuensi yang berbeda. Kalau soal pilihan sakit, itu kan nggak bisa memilih antara kita sakit harus menjalani atau memang ya sudah. Pasrah. Hadapi aja. Hadapi. Menurut Coki gimana waktu itu? Ada satu kejadian saya sempat mengalami sakit yang berat waktu itu. Hati saya, liver saya kena virus, hepatitis dan ternyata saya nggak sadar bahwa virus itu udah lama ada di situ. Saya nggak tahu bagaimana ngobatinnya, nggak ada uang untuk mengobatinya juga. Karena bertepatan pas saya sakit, itu saya baru aja keluar dari pekerjaan saya yang lama sebagai penyiar, sebagai jurnalis. Ini kejadian tahun 2005. 2005. Saya kan udah jadi wartawan dari tahun 2002 sampai 2005. Nah tahun 2005 ini kok pas banget. Saya nggak ngomong kebetulan karena saya nggak percaya pada kebetulan. Iya, betul. Pada saat saya mengundurkan diri dari kantor saya yang lama itu, Tuhan izinkan saya kena sakit ini. Jadi saya nggak punya lagi asuransi kesehatan dari kantor, nggak ada jam cash dulu sebutnya jam sostek. Saya nggak punya tabungan yang cukup untuk saya berobat. Gitu. Jadi saya kadang bertanya sama Tuhan, kok ngasih? Dulu saya pikirnya Tuhan yang ngasih penyakit, tapi kan perlahan saya mulai berubah. Makin dewasa rohani lah ya. Tuhan izinkan bahwa Tuhan tuh nggak jahat sama kita. Ya, dia bukan seperti seorang anak kecil yang dari atas mainin kaca pembesar. Nih Coki nih. Kena sinar matahari terus kita jadi semut menari-nari karena kepanasan. Enggak. Tuhan gak iseng ya? Isengnya pasti lucu. Dia iseng. Dan ada maksud ya. Dia iseng. Iya isengnya tapi gak iseng mencelakai kita. Enggak. Saya gak mau kita menjadi orang yang tidak konsisten. Suatu ketika kita bilang Tuhan baik ya, Tuhan baik. Tiba-tiba ada kecelakaan terjadi, hal-hal buruk. Lalu kita bilang kok Tuhan jahat sih gitu. Berarti kamu gak konsisten. Betul. Nah kembali ke cerita saya tadi, saya bertanya-tanya saat itu, Tuhan kenapa gak sakitnya pas saya lagi jadi karyawan gitu loh. Jadi, ada kantor yang bayarin kan gitu ya. Kita masih ngekos tahun 2005. Tapi itu kan maunya kita. Keinginan kita. Tetapi Tuhan izinkan terjadi, makanya I had to deal with it. Saya harus hadapin itu. Ini jadi refleksi ke ucapan saya di awal tadi. Kalau kita udah nemuin kesulitan, kita akan sadar bahwa kesulitan itu akan lewat juga. Betul. 2 tahun pandemi ketika kita menoleh ke belakang, lewat juga. Jadi apa yang kamu takutkan selama Tuhan bersama kamu kan gitu. Amin. Kalau saya pribadi sih, saya paling pegang ayat yang familiar banget. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu loh. Jadi bukan hanya the good things-nya aja, the bad things-nya juga kita harus ambil, terima jika itu seizin Tuhan ya kan. Dan itu bekerja dengan semua ada arti kebaikan yang memang Tuhan kasih buat kita semuanya. Itu perspektif surgawi yang mandatori buat kita. Masalahnya kita percaya atau enggak. Kita mau meresponi enggak bahwa Tuhan tuh bekerja di luar sana. Respon itu yang penting. Bukan untuk iseng-isengin kita, bikin kita jadi kesakitan. Respon cuman panas dingin. Keringet dingin ya kan. Beneran dapat kan ya. Ya kan. Itu yang takutin. Pertanyaan saya juga sama ketika saya sakit. Will I survive? Bisa enggak saya sembuh? Bisa enggak saya enggak berakhir
pada suatu proses di mana saya akan bertambah buruk. Okay. Pertanyaan yang sama ketika saya sedang sakit, bisa nggak Tuhan saya memulai karir saya sebagai seorang TV host? Cita-cita saya pengen seperti om-om yang saya lihat di TV itu tadi. Itu pertanyaan terus, question mark. Apakah saya tahu saya bakal ada di sini? Nggak tahu. Itu masih rahasia ilahi. Betul. Sekarang saya ada di sini untuk ceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Terus sembuh tuh ya? Pada saat itu sembuh sementara. Karena masa inkubasinya lama, 3 bulan. Proses ya? Prosesnya ini pahit buat saya. Karena 3 bulan saya harus istirahat total di rumah, istilahnya bed rest. Saya nggak boleh beraktivitas, saya nggak boleh keluar rumah untuk melakukan pekerjaan yang berat. Jadi 3 bulan saya tidak produktif. 3 Gak punya bulan. pekerjaan, kerjanya hanya makan doa. Tidak latihan. Keren. Jadi badan Tapi saya itu menggemuk. kalau untuk awal-awal pada sakit, harapan apa sih yang didapat? Harapan yang pertama kesembuhan dulu. Memperkuatkan diri, ya. Saya mikirnya gini. Saya minimal setiap hari saya masih bisa buka mata dan saya lihat, saya baik-baik aja gitu. Oke. Saya nggak lihat isi kantong saya nggak lihat nomor rekening saya karena saya udah nggak hafal dan saya tahu persis isinya berapa gitu. Yang saya pikirin adalah setiap hari saya mesti bangun, saya bisa menatap di kaca ada wajah saya. Dan saya tahu 3 bulan itu saya mengalami bentuk fisik yang benar-benar berubah. Ya dari dulu 65 kilogram jadi 86 kilo. 86 kilo? Pernah? Iya karena nggak ada olahraga kan. Iya. Jadi hanya makan, minum, tidur, makan supaya pulih gitu loh. Iya. Tapi konsepnya juga salah sebenarnya saat itu, kurang pengetahuan. Iya. Singkatnya adalah ketika saya menatap ke kaca, saya melihat kok gak ada wajah pemenang di situ sama sekali. Wow. Gak ada bentuk yang ideal untuk tampil di televisi. Iya. Buat saya ya, Reza, saya pikir. Seperti kayak mempitikan diri sendiri ya? Mengasihani diri sendiri. Saya suka kata-kata itu. Dan itu saya dulu. Bisa gak ya Tuhan, bisa gak ya? Disitulah muncul pikiran, mendingan saya keluar negeri aja jadi tukang burger. Itu pertanyaan. Itu dia. Karena desperado kan. Sempat bikin begitu. Desperado. Iya. Nonton televisi, saya lihat di situ aktor, aktris, presenter keren-keren. Wow. Badannya bagus, rambutnya berdiri memuji Tuhan. Rambut saya ngaplek ke bawah. Gitu. Jadi kumis mulai tumbuh, saya gak merawat diri saya. Nah di situ saya mulai pesimis. Dan intimidasi datang terus. Betul. Dan itu mainannya setan. Iya. Lu gak layak. Lu gak akan bisa balik. Cita-cita lu apa, lupain aja. Iya. Dan yang paling buruk adalah kata-kata ini. Tuhan udah ninggalin lo. Aduh. Kalau saya tidak balik kepada Alkitab sebagai sumber kekuatan saya gak merenungkan, bukan hanya membaca. Saya gak merenungkan kebaikan Tuhan. Hari ini saya gak akan bisa ngomong bahwa hidupmu tuh akan baik-baik aja. Sekalipun kamu lagi gak baik sekarang. Tapi kalau kembali ke firman Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada hidup, di situ ada harapan. Dan ini bukan teori. Betul. Praktis. Amin. Praktis. Amin. Beautiful. Amin. Nah, satu lagi nih. Biasanya kan kalau di dunia entertain itu pasti ada satu tantangan yang memang ada di dalamnya yang mungkin kita berkecimpung di dalamnya itu sisi gelap. Ya. Pernah nggak menghadapi sisi gelap dalam dunia entertainment itu? Tawarannya pernah. Tawarannya mengalir kanan dan kiri. Oke, seperti apa itu Tok? Narkoba. Narkoba, jual diri. Oh iyalah, dengan postur yang waktu itu belum nikah ya? Waktu itu belum nikah ya? Jual diri itu gini. Ini bahasa awam ya, tapi orang-orang yang nonton harus waspada. Betul. Jual diri itu gini, yang paling simpel. Lo mau berhasil nggak biar dapat di promosi ini gue kenalin ya sama produser apa gimana ya? Produser, ekspor yang punya TV atau apapun namanya gitu ya, yang punya acara. Nanti lo dapat jalan. Tapi itu bukan jalan sebenarnya. Betul. Sama sekali itu bukan jalan. Karena pada saat kamu sedang dipersuasi oleh orang untuk mengambil jalan pintas, dia sedang menanamkan pikiran jahat untuk kamu. Dan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau dalam proses hidup kamu. Oke? Ada 2 reaksinya. 1, kita menerima tawaran itu karena kita pikir itu benar, karena kita pikir itu diperbolehkan. Lalu kita jatuh ke dalamnya dan kita bisa bangkit lagi. Tuhan adalah Tuhan pemberi kesempatan. Oke? Kita semua ngalamin kok. Saya pun ngalamin, saya di sisi yang lain begitu ya. Tapi kalau kita tidak melalui jalan itu, maka sebenarnya dari setiap langkah yang akan diambil besok-besoknya sudah ada rewards. Tuhan siapkan. Kekuatan dan perlindungannya. Narkoba juga sama. Orang-orang bilang kalau kamu pengen lebih ekspresif ya kamu pakai ABCD. Tapi tahu gak apa yang saya pikirkan Kak? Saat itu ketika mendapat tawaran-tawaran itu saya bilang begini. Tuhan, kalau kunci untuk sukses adalah saya harus melewati dengan cara seperti itu. Lebih baik saya gak usah sukses. Wow.
Saya pernah ngomong gitu sama diri saya sendiri. Karena bicara seperti itu biasanya bicara temporary ya. Saya mikir dengan kok cara saya yang bakal tidak binasa gitu loh. Oke. Kayaknya yang bikin malu itu saya buat keluarga saya. Saya punya ibu, saya punya 2 adik perempuan yang berjuang hidupnya masing-masing gitu. Adik saya yang kecil dengan pergumulan kebutuhan khusus. Saya harus membiayai sekolah mereka. Jadi kalau saya lakukan hal-hal bodoh itu, kayaknya saya akan permalukan mereka gitu. Nah, saya memilih untuk menghibur pikiran saya, melayani pikiran saya dengan konsekuensi atas pilihan buruk. Gara-gara itu saya terhindar. Selebihnya saya percaya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu kan dorongan ya, suara. Betul. Kita gak dengerin suara Roh Kudus bisa loh. Karena kemampuan kita untuk menolak juga kuat. Ada free will ya, ada kehendak bebas. Nah ini PHPers boleh belajar dari kehidupan bagaimana Coki boleh melewati masanya. Dan itu enggak semuanya biasanya, mungkin orang bisa melihat, wah Coki sekarang udah begini. Tapi di balik Coki yang sekarang tuh enggak mudah menjalani kehidupannya, ada up and down-nya. Dan itu atas izin semuanya. Dan pasti ada pembelajaran yang memang Tuhan boleh berikan. Yang penting satu, yang tadi saya suka, respon yang benar. Nah, susah banget kadang-kadang Tuhan izinkan kita PHPers di titik terendah, tapi respon kita tuh gak pernah mau yang namanya datang sama Tuhan. Pasti udah blaming diri sendiri, udah mempitikan diri sendiri, bahkan sampai blaming Tuhan ya, menyalahkan Tuhan banget gitu. Dan ini kita belajar banget dari yang namanya Coki, luar biasa. Makanya setelah dengan mendapatkan sampai dengan titik sekarang ini, sudah cukup gak buat Coki Sitohang? Dalam hal apa? Cukup. Segala hal. Proses hidup mungkin. Saya rasa hidup saya baru aja mulai ya, Kakak Reza. Amin. Saya hari ini umur saya menang telak. 4-0. 4-0 ya. Masih muda kan, masih muda kan. Sama seperti kita kan di generasi kepala 4. Betul. Bagi saya apa yang Tuhan izinkan terjadi kemarin itu seru banget. Di masa sebelum menang telak 4-0 ini seru banget. Dan saya gak sabar sebenarnya. Tapi saya mau nunggu ya Tuhan, saya mau nunggu. Ini hanya hiperbolik aja. Saya gak sabar apa yang bakal Tuhan kerjakan lagi di tahun-tahun berikutnya dalam kehidupan saya. Amin. Karena saya akan tetap memilih dia, saya akan tetap bersama dia. Saya mau dia yang memimpin, karena dia gembala saya. Gembala saya yang agung. Itu aja yang teladan saya mau sampaikan. Teladan buat kita semua. Sedikit dong soal istri, soal kabarnya katanya dimenangkan oleh seorang Coki Sitohang. Gimana? Sebenarnya kalimat itu kurang tepat. Jadi keliru. Sebenarnya istri saya. Berarti kabar salah itu ya? Kabar kabur kayaknya. Nah ini PHPers dengerin nih. Itu sebenarnya adalah efek dari pemberitaan yang keliru dari awal. Dulu waktu kami menikah 2010 kan ada kontroversinya. Kontroversinya itu selalu lebih menarik dilihat orang daripada kebenaran. Betul. Nah sebenarnya istri saya itu sudah kenal Tuhan Yesus secara pribadi tahun 2003. Saya ketemu dia 2005 akhir. Oh berarti sudah sebelumnya. Sebelum ketemu saya, istri saya sudah punya pergumulan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Keren. Saya rasa untuk hal itu bagus sekali kalau Caca suatu saat bisa diundang terus cerita ke sini. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa tidak ada kaitannya seorang Caca kemudian mengikuti Yesus gara-gara Coki Sitohang. Itu gak ada. Nah, itu kan yang perlu saya kasih penegasan di situ. Tapi saya dipakai Tuhan. Pada saat kami bersahabat, kami pacaran, saya dipakai Tuhan juga untuk bisa membimbing jiwa ini. Karena bagaimanapun kan dia baru kenal Tuhan Yesus saat itu. Dengan keluarganya pun ada pergumulan. Saya jadi kenal dengan keluarganya. Dan kami punya cerita sendiri bagaimana kami bisa sampai pernikahan seperti sekarang. Dan bersaksi betapa baiknya Tuhan memilih dia sebagai anaknya. Dan tetap membawa saya sebagai anaknya. Tidak ngeluarin saya gara-gara anak baru datang. Takutnya anak baru datang, anak lama keluar kan gitu. Tuhan gak ada konsep seperti itu dalam perspektif Bapa di surga. Anak baru masuk, lama keluar di surga bersorak, yang enggak ada. Tapi fakta ironinya adalah banyak jiwa dimenangkan, orang-orang baru, tapi yang lama justru meninggalkan Tuhan. Betul Jangan sekali. itu terjadi pada diri kita. Itu kita baru menukar. mau saya tambahin. Itu baru frekuensi kita. Itu baru saya mau tambahin. Jadi PHPers biar perlu tahu bahwa setiap kita yang dipilih Tuhan untuk membimbing pasangan kita atau menjadi teladan bagi pasangan kita,
itu satu PR yang Tuhan kasih seumur hidup. Jadi tanggung jawab, responsibility kita sama Tuhan, dan itu enggak, sebenarnya saya senang betul dengan kata tidak ada satu kebetulan, buat Tuhan tuh enggak ada satu kebetulan. Tapi semua itu sudah di Tuhan atur dengan garis tangan yang memang setiap manusia tuh beda-beda, dan ini yang sebenarnya tuh perlu dipelajarin ya. Bagaimana kita yang mungkin dipakai Tuhan sama. Ito Coki sama seperti saya. Reza juga dekat sama Tuhan, kenal sama Tuhan, bahkan sekarang menjadi hamba Tuhan bukan karena Serevina, tapi karena dia ngalamin Tuhan. Ya sama seperti mungkin istri kan mengalami Tuhan. Jadi dari situ dia kasih mula-mula jatuh cinta sama Tuhan, dan disinilah tugas kita berdua. Bagaimana membimbing pasangan kita ini, yaitu kita nih Alkitab yang terbuka. Setuju, dan jangan kita yang ketinggalan. Ya, perjalanan menuju pada keselamatan itu suatu kompetisi, dan perjalanan mengisi keselamatan seperti konteks mengisi kemerdekaan itu juga perjalanan yang tiada henti. Betul. Sampai kita selesai dengan tarikan nafas itu baru beres. Jadi jangan kita ketinggalan karena ada orang-orang baru yang masuk dengan kecepatan. Betul. We have to fight our faith. We have to fight our own journey. Yes. If you love Jesus, if you love your Savior, you have to work out your faith. Amin. 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 Nah, ada lagi Mi yang bertanyakan? Ini yang paling menarik. Apa tuh? Karena gue orang Batak. PHPers di sini ya. Menarik banget waktu saya pertama kali buka dan baca. Oh, wow. Ini si Coki istrinya sudah diadatin loh. Karena dia punya kerinduan mau diadatin. Belum. Sun. Ya, jadi secepatnya. Terus pertanyaan bagus. Itu gimana sih? Apa memang ini boleh tahu nggak? Ini inisiatif dari seorang Coki atau memang istri yang minta? Karena gini, nggak gampang loh. Nggak mudah mempelajari adat istiadat yang baru masuk dalam kehidupan dia. Gitu. Setuju. Saya bersyukur sekali ketemu sama Caca. Istri saya ini turunan dua suku besar di Indonesia, suku Palembang dan suku Sunda. Saya sendiri adalah suku Batak yang 25% darah saya Sunda. Karena nenek saya orang Babang Sunda. Dong ya, Batak Palembang. Batak Cina, betul. Jadi saya ketemu sama keluarga Caca tuh makin kaya perspektif saya tentang adat budaya di Indonesia. Ketika Caca menikahi saya, sebenarnya dia udah tahu bahwa dia tuh memilih orang Batak ada konsekuensinya banyak. Tapi itu yang dia cari justru. Karena dia mencintai kultur juga, itu paket dalam keluarga kami. Waktu kami nikah tuh ada satu cita-cita yang dia selalu bilang sama saya pengen diadatin. Jadi jelas ya inisiatifnya datang dari mana ya? Dari istri saya. Dia pengen banget menjadi bagian daripada orang Batak yang seutuhnya gitu. Wah ini sih apresiasi besar. Dari kami juga apresiasi. Tapi bayangin kami nikah 2010. Dan Caca baru diadatin tahun 2021. Berarti kami menunggu 11 tahun lamanya. Kemana aja 11 tahun? Ada, kami produktif, kami bangun rumah tangga, kami menghidupi cinta kami. Tapi pada saat perjalanan tuh gak gampang untuk menghadapi seseorang dengan prosesnya. Betul. Nah singkat cerita saya mau sampaikan bahwa pandemi ini juga menjadi berkat bagi keluarga kami. Salah satunya adalah mensimplifikasi sebuah acara adat karena keadaan terpaksa. Oh, kenapa begitu? Saya nih kalau mau kasih cerita ini nanti orang bilangnya gini, lu pembenaran lu. Oke lah, anggap aja saya membenarkan diri. Kan tawaran untuk adat itu udah lama ya, dari tahun kami menikah. Desakan itu dari keluarga, si Tohang udah ada belum? Udah. Dari keluarga Napi Tupulu, mama saya Napi Tupulu. Ada gak? Ada. 11 tahun Kakak Reza. Kakak Sere. Didorong sama orang kapan? Sama kayak kita. Dan 11 tahun itu juga saya bisa menjawab nanti dan nanti. Dan manusia secara gamblang selalu sama kita ngasih konsep yang susah untuk kita mengerti. Contohnya gini, kau kan Coki Sitohang, kau kalau undang orang itu ya minimal 1.500 lah. Pak, ini saya kalau undangannya 1.500 dikali adalah ya matematika kita. Sementara kami juga kan sedang membangun keluarga. Kadang orang gak ngerti. Berhikmat lah ya. Berhikmat lah. Makanya ke tahun pandemi nih 2021 jadi berkat. Kenapa? Karena ada protokol kesehatan. Nggak boleh banyak-banyak diundang toh. Jadi tepat sekali waktunya. Nggak boleh lama-lama toh waktunya kan. Kalau biasa menghadati itu kan kita bisa dari jam 9 pagi sampai 9 malam toh. Nah kemarin itu hanya 3 jam saja. Haleluya. Selesai. Tapi ada satu hal yang saya juga ingin apresiasi secara terbuka. Karena diundang sama PHP. There is hope. PHPers gini. Istri saya ini kan pada saat itu
diajukan untuk menjadi boru Napitupulu Nah, ya. betul. Karena mama saya boru Napitupulu itu Pariban, adat kami, Pariban lah. Tapi karena ada suatu hubungan emosional dengan keluarga marga lain, maka kami berdua sepakat untuk memperjuangkan ini. Dan kami bersyukur bahwa adat Batak itu tidak sekaku yang orang lain pikirkan. Jadi harusnya kan dia Napitupulu. Tapi kami datanglah ke pihak Napitupulu dengan cara adat itu. Kami mohon diberi kesempatan supaya Caca bisa diberikan boru hutapea. Karena istriku Caca itu dulu waktu perjalanan rohani pertamanya ketemu Tuhan Yesus, yang membimbing dia secara rohani adalah keluarga hutapea. Jadi istri saya punya keluarga angkat rohani boru hutapea. Dia pengen jadi boru hutapea. Oh, berarti diangkatnya jadi boru hutapea. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya kemarin itu, dan ini sudah terjawab, puji Tuhan. Kok boru hutapea ya? Bisa Setahu ya? saya dengarnya kan Sonak Malele. Napitupulu Sonak Malele bukan ya? Sama hutapea? Iya. Enggak. Bukan, boru Napitupulu tuh kalau enggak salah Sonak Malela. Sonak Malela kan? Iya, nah, iya. kok jadi ke hutapea? Ternyata Jauh, kan? ada chemistry dengan Betul, keluarga rohani tadi. Gimana PHPers mengerti? Sonak Malela. Saya juga lagi berpikir apa itu? Jelaskan sedikit dong. Apa? Iya, jadi Sonak Malela itu bagus. karena memang kakak saya juga suaminya Marpaung, jadi bagian dari, kalau tidak salah bagian dari itu ya. Betul. Jadi Napitupulu, Marpaung, dan ada beberapa marga yang Itu memang namanya? ini Satu grup lah, Satu satu grup grup. kecil. gitu. Itu Sonak Malela. Ya, yang ada berkesinambungan dengan marga oke. di antara mereka. Saya kasih gitu. contoh, kalau marga kami Sitohang, Hmm. sebutannya Sitohang Sipituama. Sipituama. Dengan Situmorang. Yes. Saya itu dengan Situmorang, dengan Siringo-ringo, Ya. Rumapea, Ya. itu kami satu rumpun kecil, kami itu bersaudara dekat. Gitu. Iya. Saya kenal sama Situmorang sih. Situmorang. Biasanya setiap marga tuh begitu. Ada, kayak kita kan Sake Asilain Silain ke ada. Tampu Bolon, Silalai, Sitompul, Ada Barimbing. hubungannya ya. Dan itu memang kuat banget, dan ini satu hal yang keren banget. Lah, ya. Tapi kau pelan-pelan aja. Jangan lupa Nggak ya. bisa dalam satu hari kau hafal semua. Tenang aja. Olo. Semua itu akan datang kepadamu. Itu. Dan kau akan tertekan. Dan itu Terima sudah kasih dan itu untuk dorongannya. sudah dia rasakan pelan-pelan. Jadi kalau ada pesta yang ditelepon dia, Iya. tolong ya, nanti kamu juga menyusul ya. Coki, harapannya untuk seorang Coki Sitohang ke depannya. Saya pertama harus sampaikan terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu dalam Amen. hidupku hari ini. Haleluya. Makasih buat apa yang Tuhan kerjain dalam hidup saya. Saya tahu di hati saya yang paling dalam, apa yang Tuhan lagi kerjain belum selesai. I'm asking for another chance to work it out. Aku minta kesempatan sama Tuhan untuk tetap melakukan pekerjaanku, Yes. karya-karyaku, pengabdianku pada bangsa dan negara. Hmm. Kalau Tuhan panggil saya hari ini untuk berkontribusi di masyarakat lewat jalur politik, maka saya akan taat. Yes. Ketaatan Amen. itu penting karena kehormatanmu ada pada ketaatan dan kepatuhan. Terang dan garam ya. Taat dan patuh, Ya. bukan otomatis. Ya. Ya. Kamu jadi terang dan garam, nggak otomatis. Nggak otomatis. Ya. Kamu akan menuju kepada asin dan Dan- cahaya. Ya. So you have to work Obey, ya. your journey and obey Ya. God. Saya minta itu aja sama Tuhan sih. Amin. Wow. Lengkap kan? Lengkap kan? Soal ngomongin soal ketaatan, kepatuhan, ketekunan, Yes. kerajinan, apalagi Yes. soal menjadi terang, menjadi garam dari seorang Coki Sitohang. Luar biasa. Thank you banget buat hari ini. Terima kasih brother. Buat semua Sister, harapan buat teman-teman PHPers yang nonton, dan sekali lagi kami juga ingin mengucapkan terima kasih buat Dapurmu Dewe yang sudah mengirimkan makan siang Ya. buat kami di sini. Luar biasa, ada gudeg gudeg yoyor ya. Gudeg yoyor, gudeg ayam, nasi ayam Semarang, nasi bakar cumi. Nasi bakar cumi. Top banget, garang-garang asem. Terima Garang-garang kasih buat asem. Dapurmu Dewe, terima kasih. Dan kami mengundang buat Yes. semua teman-teman yang punya UMKM, buat sahabat-sahabat semua nih yang punya UMKM, langsung kirim makanannya ke sini. Makanan kecil, sedang, besar, apa aja boleh, dan tidak dipungut bayaran apapun. Kita akan bantu baik promosi ya. Iya. Terima kasih buat PHPers semua sudah nonton. Terima kasih buat Coki Sitohang. Boleh Terima saya sampaikan kasih. sesuatu Yes, ya, di boleh, akhir boleh. podcast ini? Ya. Boleh. Buat Kakak Reza, buat Kakak Seri. Yes. Yes. Saya mengapresiasi podcast kalian berdua. Ya. Amen. Dengan There is Hope ini, saya berdoa podcastmu membawa dampak Amin. Amen. luas. Amin. Bukan hanya lewat Amin. kesaksian hidupmu berdua, tapi juga Amin. lewat orang-orang yang diundang ke sini. Amen. Sebenarnya ini adalah podcast tercepat saya. Biasanya orang wawancara kesaksian hidup saya, Iya. lumayan bisa 1 jam 50 menit. Iya. Ya. Iya. Tapi siapa yang mau nonton YouTube 1 jam 50 menit? Kalau saat ini ya, Yes. kecuali Iya. kamu punya nama besar. Iya.
it's very good to have you here. Amen. Saya bisa ngomong sesimpel ini, Thank you. tapi saya percaya maknanya bisa didapat. Jadi terima kasih kesempatannya Iya. ya. Amin. Terima Yang kasih pasti buat ada Coki Setohan. Di balik Coki ada perjuangan dan di balik PHPers kita tetap harus berjuang dengan respon yang benar. Betul. Tetap kita berpengharapan kepada Tuhan. Ingat seperti yang ada pada kita, Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada harapan. Share, like, comment, and subscribe dari Sob. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di TIH_bukan official. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Selamat hari memberkati. Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. God bless you all.